Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba menyajikan kepada kalian hasil eksperimen saya. Dan ini berdasarkan permintaan subscriber ataupun teman kita yang menanyakan tentang BMS 3S jika di seri 3 dan paralel 3 itu bagaimana? Apakah tidak ada perubahan? Begini komentarnya kawan. Pertanyaan ini datang dari abang kita Muski doang. Nah, kalau 3 seri kita gandeng 3 paralel, artinya 3 jadi 9 baterai. Apa rangkaian masih tetap om? Bikin tutorial 3 pack paralel digandeng 3 om tanpa disolder baterai biar gampang dibongkar pasang. Oke, terima kasih untuk Bang Muski doang yang telah memberikan pertanyaan. Insya Allah hari ini akan kita jawab ya, apakah ada alur perubahan dari BMS 3S-nya. Oke, saya telah menyiapkan 9 buah baterai lithium 18650 untuk kita seri 3 dan paralel 3. Sekarang saya cek satu persatu dahulu. Kalian bisa lihat tegangannya berbeda-beda. Ada yang 3,9, ada yang 4 volt, ada yang 4 volt, kemudian ada yang 4 volt juga, 4 volt, dan yang satu ini juga terdapat 4 volt, dan juga ada 4 volt. Jadi rata-rata tegangannya 3,9 sampai 4 volt. Kemudian saya menyiapkan holder sebanyak 9 slot, yang ini adalah saya seri 3 dan paralel 3 susunannya. Oke, setelah itu akan saya masukkan baterai ke dalamnya ya, sesuai dengan susunan seri 3 dan paralel 3. Satu persatu saja kita masukkan, jangan sampai salah. Ingatkan urutan pada holder ini. Ini kita menggunakan BMS 3S 20 ampere ya. Yang kecil itu, yang kecil mungil, imut dan empuk sepertinya. Kalian bisa temukan di online shop. Tadi di awal video ini telah saya perlihatkannya BMS-nya. Oke, setelah kita susun akan kita ukur kembali tegangannya setelah kita seri 3 dan paralel 3. Oke, di sel pertama 3,97. Di sel kedua ada 4 volt. Dan untuk baterai ketiganya ada 4 volt. Artinya 4 volt dan 3,9. Oke, inilah kawan BMS-nya. Ini adalah BMS 3S dengan spesifikasi 20 ampere. Sekarang akan coba kita rangkai dia di dalam holder 18650 ini. Oke, untuk memudahkan cara pemasangan agar tidak salah pada pada pin-pin BMS ini, mana yang 0, mana yang 4,2, saya kasih trik sederhananya seperti ini. Kalian coba ukur tegangan dari 0 sampai ke 12 volt itu pada holder. Nah, itu kan terdapat min dan plusnya ya. Nah, kalau kita lihat di BMS ini, ia terdapat 12,6. Artinya di probe merah itu bro. Probe merah karena kan kita ukur dari 0 sampai ke 12 volt, dari ujung ke ujung itu dia menunjukkan di 12,6. Karena baterai ini belum penuh, maka otomatis dia hanya di 12 volt. Maka untuk probe merah, silakan kita solder di pin BMS yang tertuliskan 12,6. Begini ya bro, agar tidak salah saja dalam penyolderannya. Maksud susunan pada BMS-nya. Sekarang coba kita solder saja dari pin 12,6 dari BMS ini menuju probe merah yang tertuliskan 12 volt ini pada multimeter. Oke. Sekarang sudah tercolok ya. Sekarang tinggal 8,4. Kita ukur kembali. Oke, ada 8 volt. Artinya 8 volt itu dari baterai holder itu masuk ke 8,4 pada BMS. Ya. Sekarang coba kita solder saja. Ini untuk mengurangi tingkat risiko kesalahan kita pada saat penyolderan ataupun perangkaian baterai pada BMS. Kalau saya triknya sih seperti ini. Trik sederhana ya bro, tapi bermanfaat. Terus lanjut.
Setelah 8,4 kita ukur kembali. Nah, tertulis 4 volt. Di probe merah itu mendapatkan tegangan 4 volt. Sekarang tinggal kita tujukan saja di 4,2 pada BMS ini. Di BMS ini tertulis ada 4,2. Nah, sekarang langsung kita solder saja dari probe merah ini ke 4,2 pada BMS ini. Ini khusus untuk pemula ya. Untuk pemula, dan beginilah trik dan caranya, cara mudah. Oke, untuk 0 volt, nah itu kan ada tertulis 0 volt pada BMS-nya. Jelas ini akan langsung terhubung ke probe hitam dari multi digital kita. Sekarang langsung kita solder saja 0 volt dari baterai ini, dari probe merah, probe hitam menuju 0 pada BMS. Saat penyolderan hati-hati jangan sampai ada yang terhubung singkat. Ini biasanya yang bisa menghubungkan singkat adalah solder ya. Nah, selanjutnya saya akan mengukur outputnya 11,6 bro. Kalau kita ukur baterainya itu ada 12 volt, berarti antara output dan inputnya itu tidak sesuai. Hal ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kita. Bang, baterai saya 12 volt tapi outputnya 11, begituan lah voltnya. Tidak sesuai dengan baterai. Kalian coba kasih beban dan hasilnya pasti akan sama. Ini videonya terhapus ya sayang. Sekarang coba saya kasih kabel konektor untuk memudahkan saya dalam proses pengisian ke power supply nanti. Hati-hati jangan sampai konslet ya bro. Hal ini sering terjadi konslet. Sekarang saya set power supply saya ke 12,7 saja dulu, atau 12,6, 12,7 lah ya. Sekarang kita coba charger dari baterai pack ini. Karena ini adalah 3S, penuhnya harusnya di 12,6. Oke, kita lihat arus yang mengalir itu sangat kecil ya. Hanya di 170 mA. Kecil sekali. Saya coba naikkan ampernya, sudah tidak bergerak lagi. Sepertinya power supply ini telah full untuk ampernya. Sekarang coba saya naikkan ke 13 volt. Oke, ia berjalan di 380 mA. Hal ini disebabkan oleh karena baterai yang udah ada yang 4 volt dan 3,9 sudah hampir mendekati titik penuh. Oke, demikian ya sahabatku. Untuk hasilnya nanti bagaimana, apakah tegangannya akan menjadi rata ataupun tidak, ini akan kita sambung ke video berikutnya. Tapi kalau untuk instalasinya tidak ada berubah ya. Untuk abangku yang ada di sana requestnya tidak berubah sama sekali. Untuk instalasi ataupun jalurnya, kalaupun kita seri itu sampai 3P, kita paralel 3 ya maksudnya. Oke, demikian ya sahabatku. Untuk koneksi kabel dari power supply ini nampaknya sedikit bermasalah sehingga ampernya berubah-ubah. Semoga video ini bermanfaat kawan. Dan jangan lupa tetap cari baterai 18650 yang bekas. Kalau kalian mampu ataupun duitnya ada, beli baru lebih baik. Hal ini akan menentukan kualitas di uji eksperimen kita. Tentunya hasilnya akan lebih memuaskan. Kalau baterai seperti ini, baterai copotan, ya kalian pun tahu juga lah. Saya Ustaz Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.